Sembunyikan hamba-Mu di bawah kuasa salib Tuhan. Sebab kami percaya hati yang terbuka Tuhan Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Apa yang Engkau mau sampaikan, pesan-Mu ya Bapa, sampaikanlah kepada setiap kami lewat hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Shalom buat kalian semua dimanapun kalian berada. Puji Tuhan ya. Bila pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau terus merenungkan firman Tuhan. Berapa banyak yang terberkati pada pagi hari ini. Haleluya. Berikan hati yang sukacita. Berikan komentar-komentar yang membangun dalam iman saudara. Saya bisa menyapa dada seperti ini. Ya, supaya saudara dan saya boleh terus hidup senantiasa dalam kemurahan Tuhan saja. Dalam kehidupan kalian semua. Amin ya. 150-an orang kita bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah kalian boleh terus menikmati kasih setia Tuhan. Kemurahan-kemurahan Tuhan dalam kehidupan kalian masing-masing. Walaupun mujizat itu gak selalu terjadi setiap hari. Tapi bagi setiap orang-orang yang mau mengasihi Tuhan, dia bisa terjadi berkali-kali ya dalam setiap kehidupan saudara. Walaupun kita nggak pernah tahu waktunya, tetapi pasti ada kairos Tuhan. Pasti ada waktunya Tuhan merahmati, memberkati kita semua yang dengan tulus melayani, yang dengan tulus datang dalam hadirat Tuhan dalam ketulusan. Biar Tuhan memberkati. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudari, shalom buat kalian semua. Saudara, satu malam seorang ayah menemukan anaknya yang berusia 5 tahun. Dan anak ini sedang menangis di kamar. Lalu kemudian sang papa bertanya, kenapa nak? Si anak menjawab, aku takut gelap Pak. Lalu kemudian sang ayah memeluknya dan berkata, tetapi Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini, kata papanya. Lalu kemudian anak itu terdiam dan dia berkata, aku butuh Tuhan yang bisa kupeluk seperti papa. Namanya juga anak-anak ya Bapak Ibu Saudari ya. Saudaraku, terkadang kita seperti anak kecil. Jiwa kita sering merindukan kehadiran Tuhan yang nyata. Bukan sekedar konsep teologi ya, tetapi damai yang terasa. Pengharapan yang menguatkan kehidupan iman kita semua. Dan kepastian bahwa Dia bukan Allah yang jauh, tetapi Dia Allah yang dekat. Dia Allah yang imanen bagi saudara dan saya. Hari ini kita mau belajar merawat jiwa kita dengan cara yang membuat Tuhan bukan hanya dipercayai, tetapi dialami. Bukan hanya kita percayai, tapi kita alami di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang wanita muda yang aktif melayani, tiba-tiba dalam setiap kehidupannya mengundurkan diri dari semua kegiatan gereja di mana dia melayani. Saat ditanya sama pendetanya, kenapa kamu berhenti pelayanan? Lalu kemudian sang wanita muda ini, dia berkata, jiwa saya lelah. Saya seperti gelas yang retak, yang terus menuangkan air untuk orang lain, tetapi sendiri atau diri sendiri merasa kosong dan kering. Saudaraku, Tuhan tidak merancang saudara dan saya untuk hidup seperti itu. Dalam 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua, dia berfirman, semoga jiwamu baik-baik saja. Semoga jiwamu baik-baik saja. Jika hari ini kalian merasa jiwa kalian sedang retak, kalian merasa sedang lelah atau kehausan, biarlah pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan memberikan undangan bagi saudara untuk datang kepadanya, untuk dipulihkan kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara mungkin pernah melihat pohon yang daunnya layu di musim kemarau. Akarnya mungkin masih hidup Bapak Ibu Saudari, tetapi tanpa air. Pohon itu perlahan-lahan pasti akan mati. Bapak Ibu, jiwa kita itu seperti demikian. Tanpa firman, tanpa doa, tanpa persekutuan dengan Tuhan, kita mungkin masih tampak baik di luar, tetapi di dalam kita mengering. Kita tidak akan pernah bisa berbuah. Karena tidak ada firman yang mengisi kita. Karena tidak ada kehidupan doa yang mengisi saudara dan saya.
dan saudara tidak bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam Yesaya 58 ayat 11 berkata, Tuhan akan memuaskan jiwamu yang haus. Hari ini dia ingin menyegarkan kalian kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Mari, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan 3 Yohanes pasal yang pertama. Ya, ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan, tuntutan, kesehatan jiwa yang sering diabaikan di dalam setiap kehidupan kita semua. Namun Alkitab menegaskan bahwa jiwa yang sehat atau healthy soul adalah fondasi untuk hidup yang berkelimpahan. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Sebagai pengikut Kristus kita dipanggil bukan hanya untuk menjaga kesehatan secara fisik, tetapi juga kerohanian kita semua. Saudara dan saya, mari rawat jiwamu secara holistik. Rawat rohanimu secara holistik, secara menyeluruh dalam hidup kita semua. Yaitu meliputi pikiran, emosi kita semua, relasi kita dengan Tuhan, serta relasi kita dengan sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang pertama saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan definisi jiwa yang sehat. Kata jiwa dalam bahasa Ibrani adalah nepes, Bapak, Ibu, saudara. Nepes. Ya, sedangkan dalam bahasa Yunani-nya adalah psyche. Nah, di dalam Alkitab, hal ini merujuk kepada seluruh keberadaan batiniah manusia. Baik akal, baik perasaan, baik kehendak. Karena jiwa yang sehat di dalam setiap kehidupan kita semua adalah ketika ditemukan di dalam Kristus. Jiwa yang sehat ketika ditemukan di dalam Kristus. Bapak, Ibu, jiwa kita hanya mendapat kepuasan sejati ketika kita terhubung dengan Sang Sumber hidup dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi pastikan jiwamu sehat ketika saudara ditemukan di dalam Kristus. Ini yang pertama, Bapak, Ibu, saudari. Definisi jiwa yang sehat ketika saudara dan saya ditemukan hidup di dalam Kristus. Yang kedua, saudara di dalam jiwa yang sehat, saudara dipulihkan oleh firman Tuhan. Orang-orang yang jiwanya sehat, selain hidup di dalam Kristus, orang-orang demikian pun juga saudari, itu orang-orang yang dipulihkan oleh firman. Karena firman Tuhan selalu menyegarkan jiwanya. Firman Tuhan selalu mengoreksi pola pikirnya yang rusak, yang salah. Sehingga dia boleh dipulihkan di dalam setiap kehidupannya oleh firman Tuhan. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang dipulihkan oleh firman. Jiwa yang ditemukan di dalam Kristus. Dan yang ketiga, jiwa yang memiliki atau dinyatakan memiliki keseimbangan. Baik sehat secara emosional, baik sehat secara mental, baik juga sehat secara spiritual. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Seperti tanaman yang membutuhkan air, yang membutuhkan matahari dan tanah untuk subur. Jiwa kita juga demikian. Membutuhkan firman, membutuhkan doa, membutuhkan persekutuan dengan komunitas-komunitasmu. Bahkan membutuhkan persekutuan dengan Allah. Sehingga ini sanggup menopang setiap kehidupan jiwa saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau mengajak kepada setiap kita semua. Mari, di dalam perjanjian baru, jiwa itu adalah inti identitas manusia. Jiwa adalah inti identitas manusia yang kekal. Berbeda dengan tubuh, tetapi tidak terpisah dari spiritualitas kita semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, ciri jiwa yang sehat menurut Alkitab adalah ketika kalian memiliki damai sejahtera Allah. Kalian memiliki jiwa yang tenang karena percaya kepada kedaulatan Allah dalam setiap kehidupan kalian. Saudara, itulah
Mengapa kita penting sekali memiliki damai sejahtera Allah? Karena di dalam jiwa yang tenang, saudara percaya kepada kedaulatan Allah. Saudara tidak percaya kepada kekuatan diri saudara sendiri. Karena saudara adalah makhluk yang terbatas. Manusia yang terbatas. Kita perlu mengandalkan, terhubung dengan pribadi yang tak terbatas, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah ciri jiwa sehat menurut Alkitab. Yang kedua, ada kesatuan dengan Roh Kudus. Jiwa yang dipimpin oleh Roh menghasilkan kehidupan dan kedamaian. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu, ada kesatuan dengan Roh Kudus. Ketika saudara mau memiliki jiwa yang sehat, biarlah jiwamu dipimpin oleh Roh, menghasilkan kehidupan dan menghasilkan damai. Maka penting sekali untuk kita memiliki kesatuan dengan Roh Kudus. Kita percaya ada pribadi Bapa yang di surga, tetapi ada Roh Allah yang hidup, yang kita kenal dengan nama Roh Kudus, yang ada di mana-mana dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ada di dalam kehidupanmu, yang sanggup menjamah saudara di Solo, yang sanggup menjamah saudara di Jakarta, yang sanggup menjamah saudara di Papua, yang sanggup menjamah saudara di Medan, yang sanggup menjamah saudara di Singapura, yang sanggup menjamah saudara di Malaysia. Sehingga Roh Kudus itu yang menginsafkan setiap manusia akan dosa. Bapak Ibu, milikilah kesatuan dengan Roh dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Biarlah jiwamu dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga menghasilkan kehidupan dan kedamaian. Yang setuju katakan amin. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, di dalam ciri jiwa yang sehat ada keseimbangan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan demikian. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga jiwa atau semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap jiwa yang sehat perlu seimbang, perlu keselarasan antara roh, jiwa dan tubuh. Bahkan di dalam Mazmur pasal 23, Daud menggambarkan bagaimana kehidupan jiwanya dipulihkan karena dia bergantung kepada gembala yang baik. Saudaraku, inilah bagaimana saudara dan saya bisa memiliki jiwa yang sehat, healthy soul di dalam setiap hidup saudara. Ada damai sejahtera Allah, ada kesatuan dengan Roh Kudus, dan ada keseimbangan yang kita miliki di dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah pertama kita belajar mengenai jiwa yang sehat. Apa yang Alkitab katakan mengenai jiwa yang sehat. Yang kedua, kita belajar Bapak Ibu Saudari, ada tantangan terhadap kesehatan jiwa hari-hari ini. Ada tantangannya. Yang pertama, saudari dikasih oleh Tuhan, tantangan untuk memiliki jiwa yang sehat, yaitu ketika saudara dan saya memahami bahwa dosa sebagai akar kerusakan jiwa. Dosa sebagai akar kerusakan jiwa. Karena dosalah yang memisahkan manusia dari Allah. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, apa yang memisahkanmu dengan Allahmu? Yaitu segala dosamu. Saudara, dosa menyebabkan jiwa menjadi kehausan akan Allah. Maka Bapak Ibu Saudari, dosa yang tidak diakui itu menyebabkan penderitaan dalam batinmu. Makanya kalau saudara memiliki dosa-dosa, akui di hadapan Allah. Mohon ampun di hadapan Allah. Sehingga saudara tidak menyebabkan penderitaan batin. Mungkin engkau menyimpan sesuatu dalam hatimu. Mungkin engkau menyimpan sesuatu hal yang orang lain tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ketika engkau dan saya tidak mengakui setiap dosa-dosamu, itu menyebabkan penderitaan batin. Itu menyebabkan penderitaan batin di dalam setiap kehidupan kalian semua. Karena dosa
itu sebagai akar kerusakan jiwa. Maka Bapak Ibu Saudari, mengaku dosalah di hadapan Allah. Akuilah segala dosamu di hadapan Allah, karena Ia setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita semua. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua, ya. Jadi tantangan terhadap kesehatan jiwa itu adalah dosa yang merupakan akar kerusakan jiwa manusia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, ada pengaruh dunia yang merusak. Ada pengaruh dunia yang merusak. Apa itu? Kekhawatiran dunia. Kekhawatiran dunia ini merusak, mencekik setiap kehidupan anak-anak Allah. Bahkan mengambil firman Tuhan di dalam setiap kehidupan jiwamu. Bapak Ibu Saudari, hati-hati terhadap pengaruh dunia yang merusak ini. Karena itu akan mempengaruhi kesehatan jiwamu. Pagi hari ini saya mau mengajak saudara, inilah yang merusak, ya, pengaruh dunia, yaitu kekhawatiran dunia. Yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Hati-hati dengan tipu daya kekayaan yang menipu jiwa saudara dengan kepuasan yang semu. Saudara pikir punya uang banyak, saudara pikir punya uang ratusan M, triliunan dalam setiap hidup saudara, itu bisa memuaskan jiwa saudara. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Itu tidak bisa membeli kesehatan saudara. Itu tidak bisa membeli keselamatan saudara. Bahkan ketika saudara menutup mata, saudara terpisah dari tubuhmu selama-lamanya. Uangmu tidak bisa membeli semua itu. Bapak, Ibu, Saudari, jangan saudara dan saya melekat kepada dunia yang rusak ini. Kekhawatiran, tipu daya kekayaan. Hati-hati dengan hal ini, sehingga jiwamu tetap kuat, jiwamu tetap sehat. Firman Tuhan mengatakan, asal ada makanan pakaian cukup. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Ngapain pusing-pusing mikirin hari esok? Pikirin saja hari ini yang saudara jalani. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Bapak Ibu, jangan sampai saudara, ya, pengaruh dunia ini merusak setiap keadaan jiwa saudara dan saya. Yang ketiga, tantangan terhadap kesehatan jiwa. Selain dosa dan pengaruh dunia yang merusak, saudara, ada luka emosional serta trauma dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, trauma-trauma masa lalu, luka-luka yang belum diselesaikan. Bapak Ibu, makanya ketika Tuhan Yesus sampaikan, saya ingat sekali, kalau kamu mau dijawab doamu, sekiranya kamu menyimpan sesuatu hal kepada saudaramu, ya, menyimpan luka atau apapun itu, minta maaflah, minta ampunlah, datangi saudaramu dan minta maaflah sama mereka. Saudara, kita harus menyelesaikan setiap luka-luka emosional dan trauma-trauma dalam kehidupan kita semua. Yusuf mengalami pengkhianatan, tetapi dia memilih untuk mengampuni. Banyak setiap kita semua dalam kehidupan kita semua pasti mengalami pengkhianatan-pengkhianatan ini. Banyak kita mengalami terluka dalam setiap kehidupan jiwamu. Oleh karena apapun, entah karena hubungan, oleh karena tekanan ekonomi, oleh karena kesehatan, oleh karena rumah tangga, oleh karena orang tua, oleh karena anak, dan banyak hal. Bapak, Ibu, Saudari, sehingga saudara dan saya di dalam setiap kehidupanmu, berdamailah. Berdamailah dengan jiwamu. Ya Bapak, Ibu, Saudari, sekalipun engkau mengalami pengkhianatan, tetapi biarlah engkau memilih untuk mengampuni. Amin. Karena Tuhan mendatangkan segala kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat baik-baik, setiap peristiwa dalam hidup saudara yang diizinkan terjadi dalam hidupmu, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mendewasakanmu. Amin. Tetaplah memilih untuk mengampuni. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yusuf mengampuni, Tuhan memulihkan keadaan jiwanya. Tuhan memulihkan keadaannya dalam setiap kehidupannya. Maka pada kesempatan pagi hari ini, saya mau mengajak, kalau masih ada luka emosional dan trauma-trauma masa lalu, segera datang kepada Tuhan. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan ketika saudara bertemu dengan orang-orang yang menyakiti saudara, saudara katakan sama mereka, aku sudah mengampuni.
aku sudah mengampunimu. Bapak Ibu, selesaikan luka-luka emosional saudara. Selesaikan luka-luka trauma masa lalu saudara. Seperti pohon yang akarnya terinfeksi. Bapak Ibu, jiwa yang terluka itu butuh pemulihan. Kalau saudara dan saya gak cepat-cepat diobati, maka ya saudara dikasih oleh Tuhan, pohon itu akan terinfeksi semuanya. Dan menjadi kering. Dan menjadi tidak berguna. Maka saudara dan saya ketika jiwamu yang terluka ini, jangan dibiarkan. Karena itu dibutuhkan pemulihan. Ya Bapak Ibu Saudari, doakan di hadapan Tuhan. Saudara tontonlah selalu channel ini. Sehingga boleh terus membangun setiap kehidupan imanmu. Karena saya percaya ada karya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita semua lewat channel ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, itulah tantangan terhadap kesehatan jiwa yang kita belajar. Ya, ada dosa sebagai akar kerusakan jiwa. Ada pengaruh dunia yang merusak hidup saudara. Baik itu kekhawatiran dunia, baik itu tipu daya kaya, dan yang ketiga ada luka emosional dan trauma dalam hidup saudara dan saya. Segera bereskan. Roh Kudus yang akan memampukan untuk saudara bisa mengampuni. Sama seperti Kristus yang bisa mengampuni orang yang menyalibkan dia. Biarlah kita juga demikian. Kita dapat mengampuni orang-orang yang pernah bersalah dalam setiap kehidupan kita semua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, bagaimana langkah pemulihan jiwa secara alkitabiah? Pertama Bapak Ibu Saudari, bertobatlah. Biarlah saudara memiliki pertobatan dan pembaharuan dalam pikiran saudara dan saya. Karena tanpa pertobatan saudara tidak akan pernah mengerti mengapa saudara dan saya hidup, mengapa saudara dan saya menjadi manusia. Makanya kita perlu bertobat dan memperbaharui pikiran kita semua. Saudara, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata kitab Roma pasal yang ke-12. Saudara bisa berubah. Saudara bisa dimetanoia. Ketika saudara mau berubah, saudara berbaliklah dari dosa saudara. Ya, putar 180 derajat, bukan putar 360 derajat, sama saja. Kalau putar 360 derajat, putarlah 180 derajat. Berbaliklah dari dosa saudara. Dan kisah anak yang hilang itu, ya kalau saudara baca di Alkitab ada kisah anak yang hilang. Ketika dia U-turn, dia mengingat rumah bapaknya. Dia mau pulang, dia mau kembali. Saudara, tidak ada penghakiman. Tidak dia dihakimi oleh papanya. Tetapi bapaknya memeluk dia. Bapaknya memberikan yang terbaik. Baju, pakaian, makanan. Bahkan pesta buat anak itu. Saudara, ini gambaran Bapa yang penuh dengan kasih. Maka saya mau mengajak kita semua, berbaliklah dari dosa saudara. Dan terimalah pembaharuan pikiran. Saudara, bertobatlah dan terus pikiranmu diperbaharui. Kalau engkau menjadi anak yang terluka kepada orang tuamu, saudara, ampunilah mereka. Perbaharuilah pikiranmu. Ya, sehingga engkau bisa mengampuni orang-orang tua yang mungkin pernah menyakitimu. Yang mungkin saudara pernah membuangmu. Karena ada kisah-kisah di mana anak-anak dibuang sama orang tuanya. Orang tuanya nggak mau merawat. Orang tuanya lebih sibuk cari uang. Ya, kawin lagi, dan kawin lagi. Dianya mah ditinggal. Mungkin ada hidup sama neneknya. Mungkin hidup sama opanya. Bapak Ibu Saudari. Dan akhirnya ketika mulai dewasa, anak-anak model demikian mengalami kepahitan sama orang tuanya. Bapak Ibu Saudari, kalau kalian datang dalam channel ini, ya berbaliklah dari dosa dan terimalah pembaharuan pikiran. Ampunilah setiap kehidupan orang tuamu mungkin yang melakukan kesalahan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Inilah langkah pemulihan jiwa secara alkitabiah. Bertobat dan saudara menerima pembaharuan pikiran. Karena firman Tuhan itu sebagai alat untuk membentuk jiwa saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan sebagai alat pembentuk jiwa. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 atau pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi
dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran di hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah firman Tuhan sebagai pembentuk buat jiwamu. Masukkan selalu setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudari, inilah langkah di mana saudara dan saya yang mau memiliki jiwa yang sehat, bertobatlah dan baharui setiap pikiranmu di dalam hadirat Tuhan. Ya, ketika di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan merefill terus, memulihkan kembali keadaan jiwamu. Terlebih ketika firman Tuhan ditabur, saudara, itu membentuk jiwa saudara. Yang setuju katakan amin. Ya Bapak Ibu saudari, yang kedua, langkah pemulihan jiwa. Saudara dan saya memiliki jiwa yang sehat. Biarlah saudara hidup dalam komunitas yang menyembuhkan saudara. Sekarang kalau saya ngomong komunitas, bukan hanya komunitas offline. Komunitas online, cari Bapak Ibu saudari. Ya, komunitas yang menyembuhkan. Karena baik offline online sekarang semuanya real. Gak ada yang tidak real. Semua real. Ya Bapak Ibu saudari, makanya orang pada jualan lewat online. Bisa pesan makanan lewat online. Karena mereka tahu itu dunia real. Bukan dunia yang tidak real. Saya ngomong sama orang-orang yang real. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang mau mengasihi Tuhan. Hiduplah dalam komunitas yang menyembuhkan. Di dalam channel ini Bapak Ibu saudari, saya mau mengajak kita semua sebagai gereja yang gereja yang menyembah Yesus Kristus, yang tidak dibatasi oleh denominasi-denominasi kita semua. Yang setuju katakan amin. Karena saudara, kalau dikatakan semua gereja, gereja itu bukan gedung. Gereja itu adalah saudara dan saya. Unit terkecil daripada gereja adalah kita semua. Maka saudara, jadikan persekutuan kita lewat channel ini sebagai tubuh Kristus yang saling membangun, saling menanggung beban, saling mengasihi, saling mendoakan. Tadi ada yang sakit, ketika mungkin ditulis dalam kolom komentar, doakan pastor, mama saya demikian, doakan hidup saya demikian. Saudara mungkin bisa menjawab, saudara bisa membalas, Tuhan Yesus memberkati, memulihkan mamanya ya, tetap kuat. Ya apapun yang saudara bisa sampaikan kepada pribadi orang tersebut, sehingga mereka bisa dikuatkan. Amin Bapak Ibu saudari. Biarlah komunitas Pastor Ndeso di channel ini adalah komunitas yang menyembuhkan, yang memulihkan. Ya, karena kita sebagai tubuh Kristus yang saling menanggung beban, bukan untuk menghakimi. Jadi kalau saya ada orang-orang yang masuk channel ini, ya sudah mulai gerasak-gerusuk dengan kata-katanya Bapak Ibu saudari ya. Dengan kata-katanya mungkin karena terlalu negatif dan lain sebagainya, ya paling simpel saya mute. Ya Bapak Ibu saudari, sederhana saja dalam setiap kehidupan kalian semua. Karena saya percaya Tuhan menghadirkan kita semua di tempat ini bukan untuk mempertanyakan lagi kehidupan iman Kristen. Itu di dasar, waktu sekolah dasar. Kalau sekarang Pak Bu, kita mau terbang tinggi, mempercayai Tuhan dalam kacamata iman kita semua. Saudara gak akan pernah bisa menumbangkan setiap pikiran yang sudah saya miliki bertahun-tahun dalam pengenalan akan Tuhan yang saya sembah. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan saya, karena saya sudah melatihnya bertahun-tahun panjang. Ada tahun-tahun yang panjang yang kita hidupi, yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Karena bukan untuk hanya direnungkan Alkitab, tetapi firman Tuhan untuk dihidupi juga dalam hidup saudara dan saya. Saudara, hiduplah dalam komunitas yang membangun. Kalau saudara mungkin ada yang mau didoakan, saudara bisa chat kepada saya. Lewat di TikTok kan ada chat. Saudara bisa pesan kepada saya, Pastor tolong doakan. Ya, menulis pesan maksud saya. Tolong doakan, kami punya pergumulan ini. Bisa didoakan gak Pastor? Kami pasti doakan. Baik secara live stream, kalau nggak sempat secara live stream Bapak Ibu Saudari, pasti secara pribadi kami doakan. Ya. Lalu kemudian dalam komunitas yang menyembuhkan tentunya ada teguran. Ada nasihat dengan kasih. Amin Bapak Ibu Saudari. Bukan menasihati, menegur lalu kemudian menjatuhkan. Tidak. Kita menegur dan menasihati dengan kasih. Kamu gak boleh terlambat ya kalau datang ke gereja. Kamu gak boleh main handphone kalau lagi ke gereja, lagi dengar firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari. Tegurlah
dan nasihatilah dengan kasih. Sehingga mereka, ketika mereka membuka handphone, mereka hanya membuka Alkitab, bukan membuka yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi hiduplah dalam komunitas yang menyembuhkan. Yang ketiga, bagaimana saudara supaya memelihara jiwa yang sehat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Milikilah kedisiplinan rohani untuk kesehatan jiwa saudara. Baik doa, baik penyembahan. Ya, lepaskan ketergantungan saudara pada diri sendiri. Lepaskan ketergantungan ini. Biarlah saudara dan saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang hidup. Sehingga saudara ada ketergantungan mutlak saudara dengan Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah bergantung kepada kekuatan manusia kita. Semua terbatas. Semua terbatas. Makanya kita masuk ke dalam doa dan penyembahan. Karena kita tahu ada pribadi yang tidak terbatas di sana. Kita tahu ada pribadi yang tidak terbatas ketika kita menyembah. Kita mengarahkan penyembahan kita kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari, jadi doa dan penyembahan kita bukanlah saudara dan saya sampaikan kepada ruang yang hampa, bukan. Tetapi ada pribadi yang menerima doa dan penyembahan kita. Makanya kita berdoa dengan tulus, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara, hal ini tentunya tidak mudah. Kita harus bangun setiap hari, baik doa, penyembahan. Sehingga pada akhirnya kita sanggup bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Miliki kedisiplinan rohani buat setiap jiwa saudara dengan berdoa dan menyembah. Lalu kemudian saudara bisa berpuasa. Ketika saudara berpuasa itu melatih jiwa untuk mengutamakan Tuhan lebih daripada perut saudara. Berpuasalah. Sehingga jiwa saudara belajar untuk mengutamakan Tuhan. Pada satu ketika sebelum saya jadi hamba Tuhan, maksudnya belum sekolah Bapak Ibu Saudari. Saya pernah diajak ke daerah Sukabumi sama pemimpin rohani saya pada saat muda. Untuk berdoa di sana 3 hari, 3 malam, doa, puasa. Bapak Ibu Saudari. Hari pertama dijalani dengan penuh sukacita, Kedua juga sama. Ini di daerah hutan Bapak Ibu Saudari, di daerah Sukabumi. Ada rumah doa di sana. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan pada hari yang ketiga. Rasa-rasanya tubuh ini merasa linglung. Lapar banget gitu lapar banget. Bapak Ibu Saudari. Tapi saya percaya Tuhan memampukan kami untuk berdoa sepanjang 3 hari itu. Dan berpuasa. Dan kita bersyukur Tuhan mampukan. Tetapi dalam doa dan puasa, saudara, yang kita lakukan, tentunya kita melatih jiwa untuk selalu mengutamakan Tuhan. Bersandar kepada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan saya pada saat itu. Ada doa-doa yang terus tentunya dinaikkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah pada kesempatan pagi hari ini, mari bersama-sama berpuasalah terhadap apa yang sedang engkau gumulkan. Berpuasalah. Minta tuntunan Roh Kudus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Puasa 3 hari itu pastor apa enggak makan? Enggak makan, enggak minum Pak Abu. Enggak makan, enggak minum pada saat itu. Benar-benar berpuasa saja. Bapak Ibu Saudari. Berpuasa, berdoa, menyembah. Itu saja yang dilakukan. Dalam setiap kehidupan saya pada saat itu. Dan memang tidak mudah. Apalagi kalau sudah hidup di dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, 3 hari 3 malam kita berpuasa, waduh. Saudara perlu kekuatan Tuhan untuk melangsungkan puasa saudara. Karena itu gunanya untuk melatih jiwa saudara, untuk mengutamakan Tuhan dan melepaskan ketergantungan kepada diri sendiri. Lalu kemudian saudara, disiplin rohani untuk kesehatan jiwa saudara. Selain saudara berdoa, menyembah, berpuasa, Bapak Ibu Saudari, milikilah sabat dalam hidup saudara. Istirahatkan jiwa saudara, tubuh saudara. Karena istirahat bagi jiwa ini sering kali diabaikan. Saudara bersabatlah dalam jiwamu. Sama seperti tubuh butuh istirahat. Setiap malam saudara lelah bekerja, lelah berbisnis dalam hidup saudara.
Tetapi setiap malam saudara butuh istirahat. Sehingga pagi-pagi saudara bangun disegarkan. Ini sama dengan kehidupan jiwa. Saudara, jiwamu perlu diistirahatkan. Dia perlu memiliki sabat. Dia perlu memiliki sabat bagi setiap kehidupan jiwa. Maka Bapak Ibu Saudari bersabatlah. Miliki waktu-waktu untuk beristirahat buat jiwamu. Untuk mencari wajah Tuhan. Ya, karena ada gereja-gereja tertentu yang mereka bersabat satu hari dalam seminggu. Entah itu hari Sabtu, entah itu hari Minggu. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mereka melatih jiwa mereka. Mereka beristirahat dari kesibukan-kesibukan mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, nggak ada yang salah. Satu kali seminggu saudara beristirahat bagi jiwa saudara. Tapi di channel Pastor Ndeso, saudara, saya mengajak setiap hari saudara punya sabat bagi jiwamu. Karena ini seringkali diabaikan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka biarlah pada kesempatan pagi hari ini, saya mau mengajak saudara dan saya untuk bersama-sama memiliki sabat bagi jiwamu, bagi jiwaku. Jangan cari uang terus Pak Bu. Jangan bisnis terus. Ya, jangan bekerja terus. Sabatkan jiwamu. Sabatkan jiwamu. Inilah kedisiplinan rohani. Supaya saudara memiliki kesehatan bagi jiwa saudara. Dan yang keempat, jangan lupa selain saudara memiliki kedisiplinan rohani. Ya, Bapak Ibu Saudari, belajarlah mengampuni. Belajarlah mengampuni dan rekonsiliasi dalam setiap kehidupan saudara. Terhadap hubungan-hubungan yang pernah mungkin melukai hidup saudara. Saudara, belajarlah dari teladan Kristus. Bagaimana Tuhan mengampuni. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Kita buka Alkitab kita semua. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Saudara, ampunilah mereka yang pernah melukai saudara. Ampuni seperti Tuhan mengampuni mereka. Ampuni. Biarlah terjadi rekonsiliasi dalam setiap kehidupan saudara. Hubungan-hubungan saudara. Lepaskanlah kepahitan. Karena kepahitan itu adalah racun bagi jiwa saudara. Kalau saudara menyimpan kepahitan, itu seperti racun. Yang lama-kelamaan makin menyebar. Makin menyebar. Makin merusak jiwamu. Anak-anakmu yang tidak tahu apa-apa, kau racuni. Dengan kehidupan kepahitan. Atas setiap masa lalumu. Yang seharusnya engkau sudah mengampuni. Bapak Ibu, lepaskanlah kepahitan. Ya, seringkali saya menggunakan ilustrasi sampah. Ya, saudara punya sampah di rumah, nggak mungkin dong sampah itu saudara simpan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Aduh, baunya setengah mati kalau saudara simpan sampah itu di rumah saudara. Pasti setiap hari saudara membuang sampah itu. Sehingga nggak meracuni ya setiap kehidupan keluarga saudara di rumah. Demikian juga dengan kepahitan. Saudara, jangan simpan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Karena itu akan merusak setiap kehidupan jiwamu. Karena itu racun yang mematikan. Makanya ada orang-orang tertentu kalau ditanya kenapa kamu kena kanker, kenapa kamu kena penyakit-penyakit ini. Ditanya di cross check, oh ada hubungan yang belum pulih. Mungkin terhadap suami, terhadap istri, terhadap hubungan keluarga. Karena menyimpan dendam, menyimpan kepahitan dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, jangan sampai jadinya jadi ke arah fisik. Ya, tubuh yang sakit dan lain sebagainya. Ampunilah, rekonsiliasilah dalam setiap kehidupan saudara. Karena mereka pun diciptakan. Mereka tidak punya cita-cita untuk menyakiti saudara. Waktu kecil ditanya cita-citanya apa kamu nak? Aku mau menyakiti setiap orang yang ada di dalam setiap kehidupan. Rata-rata nggak ada seperti itu. Kalau ditanya cita-citanya apa? Oh puji Tuhan mau diberkati, mau jadi berkat buat banyak orang. Kan gitu rata-rata Bapak Ibu Saudari. Yang mau jadi dokter, mau jadi ini, mau jadi itu.
Ya, semua cita-cita kita baik ketika ditanya. Tapi seringkali ya kehidupan, dinamika hidup yang akhirnya membuat orang-orang demikian mungkin melukai saudara dan saya. Maka ampunilah. Ampunilah Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau mengajak kita semua bagaimana menjaga jiwa yang sehat. Apa yang hari ini mengganggu jiwamu? Saudara, tanyakan dalam hatimu, apa yang mengganggu jiwamu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Saudara cross check kembali, apa yang hari ini mengganggu jiwamu? Kalau ada saudara hari ini yang mengganggu jiwamu, saudara sampaikan kepada Tuhan. Naikkan dalam setiap doa-doamu, di mana saudara dan saya perlu bertobat dan mempercayai Tuhan lebih lagi dalam hidup saudara. Amin. Karena nggak kebetulan Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan ditabur itu nggak pernah kebetulan. Yang kedua saudara, bangunlah kebiasaan kerohanian. Renungkan firman Tuhan secara teratur. Ya, renungkan firman Tuhan. Bacalah Alkitab. Jangan kitab orang lain yang kau baca. Bacalah Alkitab. Sehingga ketika saudara merenungkan firman Tuhan, ada iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bangunlah kebiasaan-kebiasaan rohani yang baik. Masukkan firman Tuhan dalam setiap hati dan pikiranmu. Sehingga kalau ada mindset-mindset yang salah dalam hidup saudara dan saya, itu tergantikan dengan firman Tuhan yang terus masuk dalam setiap hati dan pikiran kita semua. Amin. Haleluya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, saudara juga bisa mencatat dengan jurnal doa maupun jurnal rohani. Untuk mencatat setiap pergumulan dan penyertaan Tuhan. Apa pergumulannya? Apa penyertaan Tuhan? Dalam setiap kehidupan saudara setiap hari. Bangunlah kebiasaan rohani yang baik dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, bagaimana menjaga jiwa kita tetap sehat. Saudara, mintalah pertolongan daripada Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Kalau memang saudara perlu hamba Tuhan untuk mendoakan saudara, datanglah untuk minta didoakan. Karena Alkitab tidak pernah menolak orang-orang yang mau konseling. Bahkan gereja tidak pernah menolak kalau ada orang-orang yang mau konseling. Rasul Paulus dalam pelayanannya juga menggunakan dokter Lukas. Ya Bapak Ibu Saudari. Dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Kolose pasal 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Paulus mengerti, dia tahu di dalam setiap kehidupan orang-orang di sekitarnya pun dia membutuhkan dokter untuk merawat, untuk menjaga mungkin kehidupan Paulus. Saudara, mari bersama-sama. Kalau saudara membutuhkan ya setiap jiwamu supaya tetap sehat, datanglah kepada orang-orang yang bisa membimbingmu. Mungkin juga ke psikologi juga bisa. It's no problem dengan hal-hal demikian, ya. Dengan cara yang saudara bisa datang ke psikolog, ya itu pun juga suatu ilmu kan di sana Bapak Ibu Saudari. Mereka juga bisa, kenapa saudara punya jiwa yang seperti ini? Ya, datanglah ke psikolog. Tapi kalau saudara dan saya juga mau percaya, datanglah juga kepada hamba Tuhan untuk mendoakan saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, carilah pertolongan-pertolongan profesional dalam setiap kehidupan kalian kalau diperlukan. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi pada kesempatan pagi hari ini mari janji Tuhan buat setiap pemulihan jiwa saudara. Aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan memulihkan kesehatanmu dan menyembuhkan luka-luka dalam setiap kehidupanmu. Datanglah kepada Yesus dan berkomitmenlah untuk merawat jiwa saudara sebagai bait Roh Kudus dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Bapak Ibu, saya mau tutup pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah saudara dan saya semakin sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Ada sebuah kapal yang tidak dirancang untuk berlabuh selamanya di pelabuhan. Kapal itu dibuat untuk mengarungi samudra yang luas. Saudara, begitu juga dengan jiwa kita. Tuhan tidak pernah menciptakan saudara untuk terkurung dalam rasa takut. Tuhan tidak pernah menciptakan saudara untuk terkurung dalam kepahitan, dalam kekeringan rohani. Tetapi dia memanggil saudara berlayar dalam kehidupan iman saudara. Berlayarlah.
Walaupun dunia itu seperti perairan yang luas, samudra yang luas, berlayarlah dalam iman saudara. Buanglah beban yang menghambat saudara dan saya untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dan saudara arahkanlah layar jiwa saudara kepada Yesus Kristus, Sang Autor kehidupan saudara, Sang Pemilik kehidupan saudara. Arahkanlah kepada Tuhan setiap layar jiwa saudara. Sehingga setiap apa yang kita lakukan semua, kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Berlayarlah dalam imanmu. Buanglah beban yang menghambatmu. Ya, baik beban pikiran, beban dosa, dan lain sebagainya. Buang Pak. Jangan disimpan-simpan. Dan arahkan layar jiwa saudara kepada Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Biarlah yuk kita berdoa. Pada kesempatan pagi hari ini saya percaya setiap jiwa yang terbuka, Tuhan rahmati, Tuhan berkati setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami serahkan jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Pecahkanlah setiap belenggu yang membuat kami terpenjara dalam ketakutan, yang membuat kami khawatir, yang membuat kami jatuh di dalam dosa. Pagi hari ini ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga api Roh Kudus-Mu menyambar setiap kehidupan jiwa kami. Dan setiap langkah kami terus memancarkan-Mu. Terima kasih ya Bapakku. Jadikanlah kami seperti sungai yang mengalirkan kehidupan. Tidak pernah kering, tidak pernah stagnan, tetapi selalu membawa kehidupan kemanapun kami pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memulihkan jiwa kami yang hancur, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih buat pagi hari ini. Demi nama anak Tuhanku Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa berkati kami sepanjang hari ini. Dalam setiap apa yang kami kerjakan, dalam setiap apa yang kami usahakan, rumah tangga kami berkati. Setiap pribadi kami berkati. Setiap studi-studi kami Tuhan berkati. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami lakukan semua untuk memuliakan nama Yesus. Bapa ajar kami terus bertumbuh dalam setiap kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan merahmati setiap kehidupan kami semua. Tuhan rahmati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berapa banyak